Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan sosiologi dari perspektif sejarah, yaitu perjalanan terlahirnya ilmu sosial yang mengkaji mengenai kemasyarakatan, yaitu sosiologi. Sebelum kami mulai presentasi kita pada pagi hari ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hersa Cahyani sebagai moderator, kemudian Faliza Muhammad Putri, Saya Putra Cahyani. saya Zakia Antonia. Lanjut, langsung saja kita ke bagian pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang akan saya paparkan sendiri. Yang pertama, latar belakang. Kami mengambil latar belakang sejarah adalah bagian penting dari hidup yang harus dijaga dan dikembangkan karena belajar sejarah merupakan generasi berikutnya dan akan terus penting dalam generasi selanjutnya. Menurut Hamid dan Majid 2011, sejarah adalah ilmu yang menelusuri kehidupan manusia dan segala tindakannya yang terus berubah sesuai ruang dan waktu. Namun, ada pandangan historis dari sebagian orang yang menganggap masa lalu tidak relevan dan memilih melupakannya, sehingga peninggalan sejarah seringkali dibiarkan terlantar atau dihancurkan. Meskipun demikian, banyak yang percaya bahwa sejarah akan berguna bagi kita untuk kedepannya. Termasuk sekarang ini kita mempergunakan sejarah untuk belajar mengenai sosiologi. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah lahirnya sosiologi akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Faliza. Pada Faliza, saya persilakan. Baik, sekarang kita masuk ke materi sejarah lahirnya sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat, yaitu mencakup struktur sosial, proses sosial, dan juga perubahan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte yang sekarang menjadi ilmuwan asal Prancis pada tahun 1838. Dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive, sehingga ia dikenal sebagai bapak sosiologi. Comte, Durkheim, dan Weber mengembangkan sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang menggunakan metode observasi, survei, dan statistik. Sosiologi juga lahir sebagai respons terhadap modernisme dan berbagai masalah sosial seperti anomi dan alienasi akibat perubahan sosial dan ekonomi yang tidak merata. Oleh karena itu, para sosiologi dituntut untuk mendiagnosis masalah sosial yang muncul dalam berbagai aspek, masuk perkotaan, kesehatan, transportasi, dan konflik agama, serta membantu masyarakat memahami dan mengatasi dampak negatif modernisme. Terima kasih kepada Faliza. Kemudian kita lanjutkan mengenai perkembangan sosiologi dari masa ke masa akan dijelaskan oleh Putra. Pada Putra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya sini akan menjelaskan tentang perkembangan sosiologi dari masa ke masa. Jadi di sini sosiologi mulai berkembang pada abad ke-19, lebih tepatnya di Eropa. Hal ini didorong oleh perubahan sosial akibat revolusi industri dan revolusi Prancis. Dan sosiologi ini sesuai yang dijelaskan oleh Faliza tadi diperkenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1898. Dan pada masa ini, sosiologi lebih menekankan studi empiris tentang struktural sosial dan perubahan masyarakat. Dan selanjutnya itu pada abad ke-20. Nah, di sini sosiologi mulai berkembang pesat, terutama di Amerika Serikat, dengan fokus pada pendekatan mikro untuk mengatasi masalah sosial akibat urbanisasi dan imigrasi besar-besaran. Dan terakhir itu pada masuk pada abad 21. Nah, di sini sosiologi mulai semakin kompleks dengan munculnya aliran baru seperti postmodernisme, poststrukturalisme, dan kolonialisme yang menawarkan pendekatan kritis terhadap narasi besar. Terima kasih, mungkin bisa. Terima kasih kepada Putra atas penjelasannya. Mungkin lanjut ke penjelasan terakhir mengenai peran apa sih yang dikaji sosiologi dalam kemasyarakatan ini. Dalam kemasyarakatan ini akan dijelaskan oleh Zakia. Pada Zakia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Peran sosiologi dalam mengkaji masyarakat. Dalam sosiologi terdapat dua pendekatan, yaitu ilmu murni dan ilmu terapan. Sosiologi murni berfokus pada pencarian pengetahuan baru, sementara sosiologi terapan memanfaatkan pengetahuan ini untuk memecahkan masalah praktis. Sosiologi terapan kini umum digunakan di berbagai sektor seperti perusahaan, biro pemerintahan, dan badan pembuat undang-undang yang sering berkonsultasi dengan sosiolog untuk menangani isu-isu sosial seperti kejahatan, kecanduan, diskriminasi, dan adaptasi keluarga dalam masyarakat yang berubah. Sekian, kembali ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekelompok yang sudah membacakan materinya. Kemudian kita ke sesi yang paling penting dalam diskusi kita hari ini, yaitu Q&A session. Pada kelompok yang sudah menyiapkan dan memiliki pertanyaan, silahkan angkat tangannya dalam 3, 2, 1. Zalfa, silakan berdiri dan perkenalkan bahan kelompok. Baik, perkenalkan saya Zalfa Azhara dari kelompok 2. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang mempengaruhi perkembangan sosiologi agama ini? Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan kedua, bagi kelompok yang memiliki pertanyaan, silakan angkat tangannya dalam 3, 2, 1. Silakan Heru. Lagi terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Heru, anak yang pertama dari kelompok 5. Ini pertanyaan, bagaimana revolusi industri dan revolusi Prancis mempengaruhi lahirnya sosiologi? Terima kasih. Pertanyaan terakhir, silakan bagi kelompok yang sudah memiliki pertanyaan, angkat tangannya dalam 3, 2, 1. Baik, saya Widya Dina dari kelompok 13 ingin bertanya, apa yang menjadi latar belakang munculnya ilmu sosiologi pada abad ke-19? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada para audiens sudah bersedia menunggu kami untuk mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Kami sudah mendapatkan jawabannya dan pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Zalfa Azhara akan dijawab oleh teman kelompok saya, yaitu Zakia. Pada Zakia, dipersilakan. Baik, tadi Zalfa menanyakan, apa sih yang mempengaruhi perkembangan sosiologi? Jawabannya yaitu, perkembangan sosiologi dipengaruhi oleh berbagai kekuatan sosial seperti revolusi politik, revolusi industri, kemunculan kapitalisme, kemunculan sosialisme, gerakan feminisme, terjadinya urbanisasi besar-besaran, perubahan keagamaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana Zalfa? Apakah jawaban yang dijawab oleh Zakia sudah cukup jelas? Jelas. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara Heru akan dijawab oleh Faliza. Kepada Faliza, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Heru, yaitu bagaimana revolusi industri dan revolusi Prancis mempengaruhi lahirnya sosiologi. Yaitu karena kedua revolusi ini menciptakan kondisi sosial yang kompleks dan dinamis sehingga mendorong para pemikir untuk mengembangkan ilmu baru yang dapat menjelaskan dan menganalisis perubahan-perubahan tersebut, yaitu sosiologi. Auguste Comte adalah salah satu tokoh sentral dalam kelahiran sosiologi. Melihat perlunya ilmu yang secara khusus mempelajari masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang muncul akibat revolusi ini. Apakah sudah jelas? Jelas banget. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Heru atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh Vidya akan dijawab oleh Zakia. Mohon maaf, oleh Putra. Kepada Putra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari media tentang apa yang menjadi latar belakang munculnya ilmu sosiologi pada abad ke-19. Jadi, sosiologi ini muncul pada abad 19 sebagai respon terhadap perubahan sosial besar akibat revolusi industri dan revolusi Prancis. Kedua peristiwa ini menyebabkan perubahan drastis dalam struktur masyarakat seperti urbanisasi, perubahan pola kerja, dan munculnya ketegangan sosial yang signifikan. Bagaimana media? Apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Ya. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memberikan pertanyaan. Sekarang kami akan mengambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Kesimpulannya adalah sosiologi merupakan ilmu yang berkembang sejak abad ke-19 untuk memahami perubahan dan interaksi dalam masyarakat hingga sekarang. Diawali dengan Auguste Comte di Eropa dan berkembang pesat di Amerika Serikat pada abad ke-20. Memasuki abad ke-21, sosiologi tetap relevan dengan pendekatan digital untuk memahami fenomena sosial modern. Sosiologi kontemporer tidak hanya mengembangkan teori tetapi juga menawarkan wawasan-wawasan praktis, isu globalisasi, dan lain-lain. Kemudian ada pun saran-saran yang kami sampaikan, yaitu agar sosiologi tetap relevan di kehidupan kita sekarang. Ada baiknya kita sebagai pihak-pihak untuk tetap mendukung ilmu sosiologi dengan cara mempelajarinya, menerapkannya, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosiologi yang sering terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila kami memiliki kesalahan dan ada suatu pemahaman yang kurang jelas dalam presentasi kali ini, kami memohon maaf. Kami tutup dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.